Pak Kausar, bagaimana sih persisnya kondisi kehidupan masyarakat kita dan pembangunan di kawasan perbatasan ini? Baik Pak, jadi kalau kita bicara perbatasan di Indonesia, kita berbatasan untuk darat, kita berbatasan dengan 3 negara. Lalu kalau laut, kita berkaitan dengan 10 negara. Jadi posisi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan hubungan antar negara di wilayah perbatasan baik darat laut ini sangat memerlukan perhatian. Kenapa demikian? Khusus untuk darat, masalah kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu ini menjadi sangat serius untuk menjadi perhatian kita semua. Kenapa demikian? Karena khususnya dengan Malaysia misalnya, jelas perekonomian kita di wilayah perbatasan, masyarakat kita sangat memerlukan perhatian. Ya, ini apa pangkal persoalannya sehingga terkesan bahwa ketika kita bicara soal kawasan perbatasan, ini kawasan yang miskin, yang terbelakang, yang tertinggal, yang termarginalkan gitu. Padahal bukankah kawasan perbatasan ini kan sebenarnya teras, beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu Pak Samyono? Bagaimana Anda melihat hal ini? Betul. Pada saat sebelum lahirnya BNPB, pengurusan dan pengelolaan kawasan perbatasan ini ditangani oleh masing-masing sektoral secara parsial. Itu ada berapa banyak tuh yang kementerian ataupun juga instansi terkait yang mengurus tentang wilayah perbatasan itu? Yang tergabung di dalam BNPB itu sekarang ada 12, kemudian gubernur ada 10, kemudian ada lembaga-lembaga non-kementerian itu ada termasuk Polri, banyak sekali, berarti harusnya sukses besar gitu Pak? Ya, betul. Insya Allah. Ya, terus silakan. Nah, di dalam hal ini, sebelum lahirnya BNPB, kita sudah banyak berbuat sebenarnya, Pak. Pemerintah sudah mengarahkan pengelolaan wilayah perbatasan ini secara optimal. Hanya satu adalah, waktu itu tidak terkoordinir dalam satu badan yang khusus mengelola perbatasan. Sehingga masing-masing kementerian teknis melakukan pembangunan sesuai dengan programnya masing-masing tanpa ada suatu koordinasi yang matang dari semua kementerian itu. Sehingga hasilnya pun tidak signifikan. Ya, Pak Kausar, ini kelihatannya kata kuncinya adalah mungkin minimnya koordinasi sehingga masing-masing instansi yang harusnya mengurus ini secara bersinergi, ini kemudian jalan masing-masing ya, semacam sporadis, dan kemudian ya semoga tidak ada ego sektoral di sana gitu. Apakah ini juga berkontribusi besar terhadap hambatan dalam proses pembangunan di kawasan perbatasan, Pak Kausar? Ya betul, jadi ini yang terjadi kondisi di lapangan, apa yang disampaikan Pak Samyono tadi, bahwa semua instansi, kementerian dan instansi di setingkat kementerian dan instansi lain, itu dia bekerja sendiri-sendiri. Jadi ini jalan sendiri sehingga tidak ada nilai tambah atau value added dari apa yang dibangun itu. Oleh karena itu lahirnya BNPB ini dengan adanya Undang-Undang 43 tahun 2008 yang memang difungsikan BNPB ini untuk mengkoordinasikan berbagai instansi terkait di wilayah perbatasan itu dalam rangka untuk meningkatkan perubahan apa yang dikatakan tadi di beranda terdepan bangsa ini, NKRI ini di wilayah perbatasan itu. Bagaimana mensejahterakan rakyat di sana. Pendekatan tidak lagi hanya security approach, but domain harus prosperity. Combine prosperity dan security approach inilah akan menjaga kesejahteraan dan menjaga ruang NKRI sebagai kawasan yang sangat strategis bagi bukan buat Indonesia saja, tapi bagi dunia ini. Ini yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, faktor kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan ini menjadi sangat